Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dan seperti biasa pagi hari ini kita bersama dalam program acara Aku Bisa. Nah, seperti biasa kita akan bahas kisah-kisah inspiratif ataupun juga bagaimana kita bisa mentreatment atau hidup berdampingan dengan sahabat-sahabat disabilitas. Nah, kali ini kita akan berbincang pendengar ya mengenai pentingnya pengenalan bahasa isyarat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kita tahu ya bahasa isyarat adalah bentuk komunikasi yang menggunakan gestur atau bahasa tubuh. Nah, ini merupakan bahasa nonverbal yang biasa digunakan oleh tunawicara ataupun mereka yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi. Bentuk dari bahasa isyarat pun ini berbeda-beda ya. Tapi kali ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penggunaan bahasa penggunaan bahasa isyarat dan pentingnya pengenalan bahasa isyarat dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi saya tidak sendiri karena pagi hari ini saya sudah bersama dengan Kak Ria. Hai, ya, apa kabar Kak Ria? Alhamdulillah. Kak Ria nih kayaknya udah nggak asing ya dengan pendengar kita dari PPDI Kota Bukit Tinggi. Nah, juga ada Ibu Elvi Yenita, itu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumatera Barat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan salah satu lagi nih, bintang tamu kita nih jauh dari Jakarta ya dan sangat menginspiratif. Itu ada Dr. Rahmita Harahap ST MSN. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Selamat pagi juga ya. Oke, baik. Nah, pendengar, kita akan berbincang dulu ya. Ini tentang pentingnya pengenalan bahasa isyarat dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kali ini kita akan lebih memfokuskan pada disabilitas tunawicara. Nah, kali ini kita langsung tanya nih sama Ibu Elvi Yenita, ini dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, Ibu, kalau kita berbicara tentang disabilitas ya, ini tentang apakah tunarungu atau tunawicara ini masuk nggak ke dalam makna disabilitas itu? Ya, masuklah. Sesuai dengan definisi disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yaitu disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, intelektual atau sensorik. Nah, teman-teman tunarungu adalah yang mengalami keterbatasan sensorik karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mendengar. Oke. Tapi mungkin masih banyak mungkin di masyarakat ya ataupun di teman-teman disabilitas sendiri yang mengatakan kalau yang namanya disabilitas itu cuman terkait apakah itu tunadaksa dan sebagainya ya. Tapi ini udah masuk dalam makna disabilitas itu ya, Ibu ya. Nah, berikutnya itu kalau tentang pengenalan bahasa isyarat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Jadi biasanya kalau sesama disabilitas atau sama tunarungu mereka udah punya bahasa isyarat sendiri Bu ya. Itu ada nama khusus nggak Bu? Misalnya kalau bahasa isyarat ini dinamakan dengan ini gitu nggak? Kalau kita di teman-teman tunarungu memakainya bahasa isyarat Indonesia atau yang kita kenal dengan Bisindo. Bisindo. Oh, jadi tiap negara beda? Beda. Oke, jadi benar ya pemaparan Dila di awal ya. Kalau setiap negara itu punya bahasa isyarat sendiri ya. Jadi kalau nanti kita ke Malaysia beda lagi. Ya. Ke Inggris beda lagi. Oke, jadi Bisindo. Kalau ini sejak kapan nih sebaiknya diajarkan kepada disabilitas tunarungu ini? Pengenalan bahasa isyarat ini Bu. Misalnya kita punya saudara yang masih kecil nih tunarungu gitu. Sebaiknya memang dari kecil agar mereka ketika masuk ke dalam lingkungan teman-teman tunarungu yang sudah paham dengan bahasa isyarat, mereka langsung nyambung komunikasinya seperti itu. Itu ada kesulitan nggak Bu? Kalau saya lihat tadi teman-teman ya di rumah juga, kalau Ibu Evi ini jago banget nih bahasa isyaratnya ya. Kalau Ibu sendiri ini ada basic pengajar bahasa isyarat atau bagaimana? Awalnya saya kan ketuanya himpunan
Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, saya mempunyai teman-teman tunarungu. Oke. Terus ketika saya melihat, dulunya saya belum tahu dengan bahasa isyarat. Ketika saya mau bergabung dengan mereka, saya nggak bisa. Saya yang Tidak bisa berkomunikasi. Dan saya mau menyampaikan informasi pun nggak bisa karena nggak tahu bahasa isyaratnya. Nah, saya berniat mau membantu teman-teman. Kebetulan dibukalah kelas Bisindo. Saya ikut dan alhamdulillah penuh perjuangan juga untuk belajar. Iya, karena nggak mudah. Selama 6 bulan ya, Ci. Belajarnya selama 6 bulan dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya direkomendasikan sebagai JBI-nya di Sumatera Barat. JBI itu apa, Ibu? Juru Bahasa Isyarat. Juru bahasa isyarat. Jadi seperti translator lah ya. Ya. Oke, baik. Jadi kalau di ini, maaf Adila, sedikit menyambung. Kalau buat teman-teman bahasa teman-teman tuli itu namanya translator. Translator Oh, ya. iya, benar. Translator ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau ke Kak Rian nih, kalau untuk di Sumatera, di Bukit Tinggi sendiri nih, apakah komunitas ataupun mereka para disabilitas tunarungu kita yang di bawah PPDI ini cukup banyak atau gimana? Alhamdulillah ya, lumayan banyak gitu loh. Satu lagi gini, Dila, kita ini kan berada, kita juga punya teman-teman yang dari Agam Timur ya. Ya, dan mereka sulit sekali kalau seandainya mereka mengaksesnya ke Lubuk Basuang. Jadi sehingganya mereka akan ikut bergabung dengan teman-teman kita yang di Bukit Tinggi. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman tunarungu di Kota Bukit Tinggi lumayan ya jumlahnya, banyak dan beragam dari yang kecil sampai yang sudah berumah tangga. Oke, baik. Nah, rata-rata mereka bisa berbahasa isyarat? Sejauh ini alhamdulillah bisa. Mampu bahasa berbahasa isyarat. Memang apa tadi Ibu namanya? Bisindo ya? Bisindo. Jadi gini, karena Bisindo itu kan berarti kan disatukan ya dalam satu Indonesia. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Jadi seperti berarti bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya. Jadi kayak kita bahasa verbal biasa, ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang bahasa enggak Minang, gitu ya, bahasa gitu. Minang. Jadi ada yang mengerti bahasa Minang aja, ada yang nggak mengerti gitu. Jadi kayak gitu sama gitu loh. Nah, jadi sekarang itu kita sedang berusaha menumbuhkan minat bakat keluarga. Jadi istilahnya bahasa isyarat itu bukan kita dapat dari sekolah. Jadi keluarga sendiri yang harus mulai belajar bahasa isyarat itu untuk anaknya dan lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Jadi seperti bisa dikatakan keluarga sebagai sekolah pertama, madrasah pertama mereka untuk belajar bahasa isyarat ya. Berarti memang harus ada edukasi lebih luas ini ya. Oh, pastinya. Jadi seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya kan, kalau PPDI tentu kerjanya ke pemerintahan, mengadvokasi pemerintahan. Apa sih yang bisa pemerintahan lakukan untuk sahabat disabilitas, terutama sahabat tunarungu ya kan? Yaitu kita mengantarkan dan kita mengadvokasi pemerintahan agar membuatkan satu pelatihan bahasa isyarat untuk pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi semua masyarakat bisa ikut. Semua atau cuman orang-orang tertentu saja? Kalau saat ini kita masih membatasi ya. Istilahnya yang tahun kemarin, ini kan udah tahun kedua. Kita mengundang Ibu Rahmita dengan Ibu Elvi datang ke Kota Bukit Tinggi. Yang tahun pertama itu khusus untuk ASN. Nah, ya, dan yang tahun ini tuh khusus untuk BUMN. Jadi ada perbankannya, ada dari PAM, Damkar gitu-gitu, dari PLN. Pokoknya dari pelayanan publik yang mereka garda terdepan yang harus berhadapan dengan masyarakat. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan dan pasti mereka akan bertemu dengan teman-teman tunarungu dan selalu mengalami hambatan di situ ketika berkomunikasi. Kadang-kadang teman yang menjadi menjadi sorotan bagi kita, kebanyakan teman-teman tunarungu karena banyaknya pelayanan publik yang nggak paham dengan bahasa isyarat, akhirnya mereka kayak menyisihkan. Akhirnya yang tadinya kayak di pelayanan kesehatan, ketika mereka jemput obat, ya kan, yang lain udah dipanggil. Nah, karena mereka tunarungu, akhirnya mereka
di nomor dipanggilnya di terakhir. Padahal mereka udah dari awal berdiri di situ nungguin obatnya. Seperti itu contoh kecilnya. Ya. Baik. Nah, kali ini kalau secara wilayah Sumatera Barat ini Bu Elvi ya, bagaimana ini pemahaman masyarakat tentang bahasa isyarat ini? Apakah cukup bagus atau perlu lebih luas lagi edukasinya? Kalau untuk saat ini secara luas Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat harus ya, karena belum semuanya untuk wilayah Sumatera Barat masyarakatnya paham tentang Bisindo. Nah, kita ambil contoh Kota Bukit Tinggi lah yang baru mengadakan pelatihan Bisindo untuk pelayanan publik dan ASN. Nah, kalau untuk di wilayah lain belum. Kemarin itu saya menjadi narasumber juga di SLB 2 itu khusus guru-gurunya baru. Untuk masyarakat umum belum ya. Baik pendengar. Nah itu tadi kita udah dengarkan penjelasan nih dari Karya dan juga Ibu Elvi. Kali ini kita akan tanya langsung ke tamu spesial kita, ada Ibu Rahmita ya. Ini salah satu yang bisa saya katakan sosok inspiratif ya, karena di balik keterbatasan beliau ini gelarnya aja benar-benar bikin takjub ya mendengarnya. Ada Dr. Rahmita Harahap ST MSN. Oke Ibu. Nah Ibu bisa jelaskan, mungkin bisa memberikan sedikit cerita atau inspirasi nih ketika berkomunikasi sebagai penyandang tunawicara, apakah Ibu mendapatkan kesulitan nggak ketika berkomunikasi dengan masyarakat luas? Oke, selama ini kalau masyarakat tunarungu itu membutuhkan informasi. Informasi itu melalui indera penglihatan mata, apapun pengerti indera pendengaran. Tadi bagaimana untuk mengurangi hambatan atas informasi dan komunikasi? Harus menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu alat komunikasi, bukan bahasa isyarat itu atau apa. Terus saya kalau melihat pengamatan pernah ikut turun lapangan, di situ ada beberapa perilaku tunarungu, misalnya 5 contoh perilaku tunarungu ya bisa komo, ya bisa berbicara tapi cukup melantar, coba nggak bisa bahasa isyarat ya, coba membutuhkan visual media tulis. Yang kedua tunarungu tidak bisa berbicara tapi bisa bahasa isyarat ya, ditambah visual media tulis. Yang ketiga tunarungu bisa kombinasi seperti bisa bahasa isyarat, bisa berbicara tapi tetap membutuhkan visual media. Kemudian yang keempat tunarungu tidak bisa berbicara tapi ada juga putar acara urut kata-kata nak agak sulit, ada ya suarana tidak bisa direkar aneh ya, tapi bisa bahasa isyarat. Yang kelima tunarungu kurang dekar, bukan dari lahir. Komunikasinya sama seperti orang normal, coba penurunan pendekaran mungkin akibat demam akibat kecelakaan kerja, akibat kecelakaan motor nanti sebagainya. Tadi selama ini kalau fasilitas yang dibutuhkan oleh tunarungu misalnya acara seminar, kita bagaimana dia itu harus bilang dulu kamu butuh apa, lotaker atau traktir instan. Ya lain, kamu butuh apa? Interpreter. Tadi harus ditiam, nggak boleh bertanya. Oh tunarungu, interpreter nggak usah, cukup lihat orang bibir, nggak mungkin. Bisa merugikan informasi, bisa merugikan. Tadi tiba-tiba untuk ya seperti tadi pelatihan bahasa isyarat untuk petugas pelayanan umum. Saya sudah cerita di sana perbankan BNI. Saya cerita pengalaman saya pertama kali nasabah contoh nomor asri 25. Saya tunggu nomor harusnya panggil pakai tole tapi di situ nggak. Coba sekarang saya 25
ini udah jalan nomor 42 saya ketinggalan dia harus atet nama kemana harus ada aktivitas nomor 25 nomor 26 ya dulu pertama kali saya advokasi di Mandu Taman Tari baru seluruh Indonesia mulai dari tahun 97 terus untuk fasilitas di tanah rumah sakit bagaimana kalau roter ya tutup masker roter nggak boleh buka. Kalau di tanah, saya pengalaman pribadi untuk perintah ambil. Saya nggak paham, dokter ngomong apa. Kalau tulis terlalu nggak telat. Mungkin rumah sakit itu penting harus ada penampi untuk membantu pasien tunarungu menggunakan komunikasi mata secara efektif seperti itu. Bagaimana lagi contoh rumah sakit ya, bermakan iya, PLN, bertanda tunarungu membayar istri, bagaimana seperti itu. Tembuah masyarakat itu harus ramah untuk teman-teman tunarungu. Sarana adalah bahasa isyarat penting sekali. Contoh orang-orang pengguna kursi roda yang punya kaki tadi bagaimana harus pakai alat bantu adalah pengguna kursi roda. Coba ibu mau pergi mau mobil nggak pakai roda bisa jalan dapat tidak? Sama nanti bisa pakai alat komunikasi bahasa isyarat. Jadi istilahnya seperti itu. Menurut Ibu Mita yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya bahasa isyarat itu adalah bahasa ibu dari bahasa ibu dari teman-teman tunarungu, alat bantu komunikasi bagi sahabat tuli dengan sahabat non disabilitas lainnya seperti itu. Nah, sepenting apa kita mempelajari bahasa isyarat itu adalah sangat penting, sama dengan kita belajar bahasa berbicara gitu. Sepenting itu juga bahasa isyarat ini kita pelajari. Seperti itu. Nah, mendengar itu tadi ya penjelasan dari Ibu Mita nih mengenai bahasa isyarat dan seberapa penting ya bahasa isyarat ini bagi sahabat tunarungu. Nah, sebelum kita lanjut lagi pendengar dengan ulasan dan obrolan lebih lanjut yang lebih menarik lagi, yuk kita break dulu buat yang satu ini. Pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kita masih dalam program acara Aku Bisa. Nah, kali ini kita membahas satu topik yang cukup menarik, itu pengenalan bahasa isyarat bagi masyarakat ya. Jadi kalau tadi Ibu Mita udah menjelaskan ya seberapa penting bahasa isyarat ini untuk penyandang disabilitas tunarungu. Nah, Ibu Mita, ini kalau berdasarkan pengalaman Anda, sudah berapa tahun ini terjun dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang disabilitas tunarungu ini? Sebelumnya saya lahir di Tempuan. Saya dibesarkan di Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi sampai tahun 82. Saya kalau di sekolah tidak pernah ditolak sama kepala sekolah, alhamdulillah. Di Bukit Tinggi itu seperti inklusif. Dulu belum ada istilah inklusif, tapi terpadu. Apapun orang-orang punya apa tetap diterima. Terus kemudian saya pindah ikut orang tua. Pendidikan saya TK Kutum pertama kali PAUD Bayangkari, kemudian TK Kutum Bekar, SD Prastitut kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian saya pindah ke sekolah Beden SDB. Sebab kenapa? Waktu itu kelas 4 saya tinggal kelas. Nah, SDB itu saya kaget karena mata pelajaran rendah sedikit, nggak seperti SD umum. Terus saya rewel, minta dipindahkan ke sekolah umum. Saya kalau SDB tidak ada tantangan. Kemudian alhamdulillah ya penting kepala sekolah bilang ya penting bisa pakai luar suara baru diterima. SMP dulu, SMA negeri dulu, kemudian kuliah teknik arsitektur di Universitas Bersebuana Jakarta. Dulu saya mendapat cum laude, ambil S2 di ITB. Kemudian saya hampir mendapat diskriminasi karena sebagai dosen tidak pantas dari mengajar di tengah mahasiswa normal. Terus saya advokasi dibantu PPDI Pusat Lembaga Bantuan Hukum untuk disabilitas Kementerian Sosial. Terus akhirnya diterima 3 hari ke pengadilan.
Kemudian selama 10 tahun sebagai dosen, saya bosan ini itu, saya bosan sama ilmu. Alhamdulillah saya ambil doktor ITB. Terus awalnya saya mengajukan bobonan B2 di Bertuana bila pakai buat sendiri. Ya udah, saya coba daftar UI dua kali nggak terima. Kemudian kuliah ITB, alhamdulillah diterima. Udah semester 3 mana putih. Oh, akhirnya dibayar sama Bertuana. Terus terama kuliah itu sebetulnya dulu belum ada akses khusus, belum ada bahasa isyarat, belum ada. Saya dibantu sama teman-teman normal. Ditanda buku catatan, fotokopi. Kalau S2 itu parah sekali, mau dibantu. Bukan ITB itu hebat, terkenal. Terus setelah itu masuk tahun 2016 udah dikeluarkan Undang-Undang 8 tahun 2016. Alhamdulillah udah ada interpreter. Tapi waktu itu saya mengajukan rektor, aku membohongan interpreter dibiayai oleh rektor ITB, tapi tidak. Saya pakai biaya pribadi, pakai interpreter pribadi. Setelah itu pas tidak terbuka, saya ada itu keluar peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang akomodasi wilayah. Saya ikut mengikut. Saya terlewat, harus ini. Tularku itu spesifik, bukan dikit detail, bukan spesifik. Butuh ini. Dengan tuh kalau ruang kelas, nah harus tiap ada apa namanya seperti aktivitas. Umpama kalau interpreter lagi berhalangan, sakit itu harus tiap. Supaya kita berada aman, mandiri, baru dibawa-bawa sama keluarga. Seperti itu. Mungkin mahasiswa lain mana-mana pasti tidak tepat seperti kita. Kalau kita dari kecil di Bukit Tinggi berawal sama orang normal, udah percaya diri, ya seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sangat inspiratif sekali pendengarnya, perjuangan dari Ibu Mita itu karena dari awal pernah bersekolah normal terus ya Bu ya, sekolah normal, sekolah reguler, tapi pernah mendapatkan diskriminasi sebagai disabilitas. Tapi satu hal yang menarik yaitu semangat juang. Oke, semangat juang dari Ibu Mita ini sangat luar biasa yang mungkin kita bisa ambil dan kita contoh ini ya. Jadi walaupun pernah mendapatkan diskriminasi ataupun kesulitan, pantang maju terus pantang mundur. Ya, oke. Baik. Nah, kali ini Ibu Evi ya, kalau kita lihat dengan adanya pengenalan bahasa isyarat dan dalam kehidupan bermasyarakat ini yang kali ini diadakan eventnya di Bukit Tinggi ya Bu ya? Yeah. Nah ini disebut apa gelaran eventnya ini? Ada namanya atau temanya atau apa? Iya, mungkin yang bisa jawab saya. Oke, silakan. Yang punya perhelatan ya PPDI ya. Benar. Jadi walaupun eksekusinya adalah dinas sosial ya. Jadi gini, tema kita adalah pentingnya belajar bahasa isyarat bagi pelayanan publik. Pelatihan bahasa isyarat Bisindo untuk pelayanan publik. Ya, seperti itu. Jadi kenapa ini penting? Ya karena memang seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya seperti pengalaman juga Ibu Mita gitu loh, banyak sekali teman-teman tunarungu gitu ya, teman-teman tuli yang mendapatkan hambatan-hambatan ketika di publik, di ruang publik seperti itu. Nah jadi itulah kenapa kita ASN-nya juga yang kita undang gitu juga pelayanan publik seperti kelurahan, kecamatan seperti itu. Jadi bagian kepegawaian. Jadi itu yang sangat penting sekali karena mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan publik seperti itu. Jadi semoga nanti kisah seperti yang dialami Ibu Mita ini nggak terulang ya. Misalnya ketika lagi antri di rumah sakit, di perbankan, atau lagi berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan, ataupun berada di ruang publik lainnya, mendapatkan perlakuan yang sama ya tanpa ada diskriminasi benar ya. Sekali. Nah kalau untuk kegiatan ini berlangsung berapa lama? Kegiatan ini
itu 5 hari ya Bu Mita ya, efektif pelatihannya 4 hari, hari terakhir itu penyerahan sertifikat. Seperti itu. Jadi waktu hari Senin pembukaan itu udah langsung belajar karena sekarang ini metode yang dibawa Ibu Mita juga lebih canggih lagi dari yang tahun pertama ya, lebih hebat lagi karena kita yang tahun pertama kita uji coba lah ya, istilahnya seperti itu. Jadi yang tahun kedua ini kita perbaiki lagi. Nah, kita berharap di tahun ke depan itu setiap instansinya mengadakan. Ya kayak RRI misalnya contohnya gitu kan, nanti bisa kita bikinkan satu proposalnya atau bagaimana nanti bekerja sama antara PPDI dengan RRI-nya untuk membuatkan satu pelatihan bagi RRI-nya sendiri gitu loh. Berapa orang bahasa isyarat karena alhamdulillah euforianya juga lumayan bagus gitu. Ada beberapa instansi yang kayak wah kok kita nggak diundang, harusnya kita juga diundang kayak Kemenak. Agak sedikit terlupakan oleh kita pihak padahal itu adalah yang paling penting. Karena ketika teman-teman ini menikah, mereka tidak mendapatkan screening. Karena kesulitan komunikasi. Nah, terus untuk untuk serah ijab kabulnya juga penghulunya gitu kadang-kadang harus diiniin sama keluarga. Jadi sehingganya kayak kurang sakral. Jadi ketika penghulu itu sendiri bisa gitu loh berbahasa isyarat, saya yakin sakralnya itu dapat banget karena alhamdulillah di Jakarta itu udah ada banyak penghulu yang paham gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini pelatihan ini untuk Bukit Tinggi itu sebagai pionir kah atau bagaimana? Pionir ya. Alhamdulillah. Nah, kita harapkan nanti feedback ke depannya ini menjadi lebih baik lagi ya. Nah, Ibu Mita, apa sih harapannya dengan diadakan kegiatan pengenalan bahasa isyarat ini ke masyarakat luas? Harapan saya kebetulan kita acara pelatihan bahasa isyarat dalam rangka Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ya, sebagai salah satu kesempatan melindungi serta mendukung identitas linguistik adalah pengguna bahasa isyarat dan keragaman budaya teman-teman tuli maupun pengguna bahasa isyarat seperti Bu Elvi atau teman-teman mendengar sebagai turu bahasa isyarat. Kemudian bertepatan dengan Hari Bahasa Isyarat Internasional yang pertama kali di Amerika, World Federasi Tuli Dunia. Kemudian tujuannya supaya pemimpin lokal, nasional, global, tapi kalau khususnya untuk Bukit Tinggi pemimpin lokal dalam kemitraan dengan asosiasi nasional teman tuli seperti kolaborasi dengan PPDI, AWDI, Kerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia di Bukit Tinggi ada. Kemudian turut mempromosikan bahasa isyarat itu ramah untuk masyarakat itu semua. Itu penting kalau menurut saya. Semoga masyarakat di Bukit Tinggi bisa paham, bisa berkuasa bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Tidak ada untuk ketentangan mengurangi komunikasi bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Semoga masyarakat bisa standar bahasa isyarat itu penting. Ya, amin. Terus biasanya ada 3 bahasa isyarat Pitindo untuk nasional maupun bahasa isyarat daerah Pisti. Karena apa Pisti? Karena bahasa isyarat Padang, Bukit Tinggi, Jakarta beda-beda. Tapi satu ekspresi paham sama. Kemudian sistem isyarat bahasa Indonesia ini khususnya untuk sekolah luar biasa. Pembantu menguturkan turut berkalimat. Ya, seperti itu. Baik Ibu. Nah, saat ini Ibu Mita aktif di kegiatan apa? Organisasi apa? Kalau saya sebagai koordinator divisi pendidikan DPP Pusat PPDI. Selain itu saya pendiri Yayasan Tunarungu Sejahtera udah 20 tahun. 20 tahun. Sudah selain aktivitas saya dosen dan peneliti desain interior Universitas Mercubuana. Baik ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat kan bahwa pendengar ya, keterbatasan tidak membuat kita berhenti mengejar mimpi Bu ya. Dan dengan kata lain malah membuat sesuai dengan slogan acaranya Aku Bisa. Bisa mewujudkan mimpi dan melakukan banyak hal-hal positif untuk masyarakat. Dan harapan nih dari Bu Evi sendiri gimana nih Bu?
Siapa? Pengembangan ITM. Ya, kalau harapan saya ke depannya agar terciptanya kota Bukit Tinggi yang lebih inklusif, semuanya agar Bisindo bisa dikembangkan lagi dan masyarakat bisa paham dengan kebutuhan teman-teman yang mempunyai hambatan komunikasi. Seperti itu. Berarti itu harapannya ya. Ya. Nah, kalau sejauh ini kendala terbesar dari pemahaman masyarakat dengan penerimaan bahasa isyarat ini seperti apa, Bu? Pemahaman masyarakat. Iya, apakah mereka cukup paham dengan maksud dan tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan atau perlu edukasi atau informasi lebih lanjut ini? Gimana nih? Atau mungkin Ibu Evi atau Karya yang bisa menjelaskan? Boleh. Ya. Kalau pemahaman mungkin belum seluruhnya masyarakat itu paham. Benar. Karena mungkin masyarakat melihat sesuatu yang aneh ya, karena teman-teman berkomunikasi dengan menggunakan gestur tubuh seperti orang menari kan kayak gitu kan. Seperti itu. Ya, untuk edukasinya mungkin dan sosialisasinya ya lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih tahu dan lebih paham apa Bisindo itu apa, dan Bisindo itu adalah salah satu alat untuk komunikasi untuk teman-teman yang mempunyai hambatan komunikasi. Oke, baik. Oke, mungkin bisa Ria tambahkan ya. Jadi waktu sedikit bersejarah di 2016 ketika kita mulai bergerak, itu apa sih yang menjadi kebutuhan bagi sahabat disabilitas ya, seperti itu tugasnya PPDI, pasti mencari, menggali gitulah ya, apa yang dibutuhkan sahabat disabilitas Kota Bukit Tinggi, apa yang perlu dikerjakan oleh pemerintahan Kota Bukit Tinggi untuk sahabat disabilitas itu sendiri. Jadi ketika itu saya di awal-awal itu ditemui oleh teman tunarungu, jadi saya sangat penting sekali gitu loh untuk kami PPDI, jangan saya lah ya. Jadi istilahnya kita PPDI itu perlu sekali mempertimbangkan bahasa ini menjadi bahasa yang lumayan dikenal untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi. Di awal ketika perjuangan banyak sekali masyarakat yang masih aneh gitu melihat saya saja sendiri gitu aneh, apalagi teman-teman tunarungu. Teman-teman itu kebanyakan yang minder, malu gitu, bahkan keluarga disabilitas juga malu gitu loh mengakui bahwasanya mereka memiliki anak disabilitas gitu. Jadi di situ kita mulai berjuang. Di awal perjuangan kita waktu itu acara Hari Tuli Internasional. Waktu itu yang kita adakan tahun berapa? Waktu itu tahun 2017 kita adakan Hari Tuli Internasional. Di situ mulai kita memperkenalkan sahabat tuli ke masyarakat Kota Bukit Tinggi. Itu awal mula perjuangan kita PPDI untuk memperkenalkan. Cara memperkenalkannya yaitu kita menyebarkan satu selebaran. Di situ ada huruf Bisindo yang bisa dipelajari oleh masyarakat. Jadi belajar istilahnya di hari Minggu banyak yang senam, olahraga ya. Kita nyebar selebaran. Jadi nanti teman-teman tunarungu akan mengajarkan yang mereka kasih, seperti misalnya kayak Dila, mereka temui terus dikasih selebaran. Nanti Dila disuruh mempraktekkan bahasa Dila, nama Dila dengan huruf tersebut seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sehingganya timbul euforia di tengah-tengah masyarakat itu. Wah, sangat menarik sekali ya. Nah, di situ kita mulai gencar-gencaran gitu loh ya, mengadvokasi, dan saya coba minta dulu proposal ke Ibu Mita. Karena saya lihat sendiri Bu Mita gitu bagaimana beliau melakukan pelatihan ke perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor ya. Saya lihat videonya dan bagaimana perjuangan Bu Mita gitu loh mengadvokasi bahasa isyarat ini ke tengah kota Jakarta istilahnya kayak gitu. Jadi saya rasa Kota Bukit Tinggi juga perlu
ini gitu. Perlu ya. Juga butuh ini gitu. Apalagi garda terdepannya adalah layanan publik. Oke, baik. Seperti Jadi itu pendengar ya, sejarahnya nih kenapa ini udah tahun kedua ya. Tahun kedua. Dan kedua. Perlu saya sampaikan lagi Dila, bahwasannya Bukit Tinggi satu-satunya kota yang mengadakan pelatihan bahasa isyarat untuk ASN dan layanan publik Di Sumatera Barat. di Indonesia. Oke. Jadi di Indonesia pendengar ya. Indonesia. Jadi Indonesia Kita dapat Bukit aplaus Tinggi ya. menjadi salah satu pionir pelatihan bahasa isyarat untuk publik ya. Nah, diharapkan nanti ke depannya ini gaungnya makin lebih terdengar, yang dijangkau juga lebih luas ya, dan juga feedback yang dari kegiatan ini juga lebih berasa tentunya. Sangat sekali Kak Dila, ini seperti sekarang banyak instansi yang udah mulai menghubungi kita PPDI ya, maksudnya ayo Bu Ria, ya ini kan yang sama dinas sosialnya kita udah kelar nih ya, maksudnya ke instansinya masing-masing lagi. Oke, jadi ini lebih private ya? Ya istilahnya ke satu istilahnya lebih khusus gitu. Oke, baik. Jadi lebih dekat, istilahnya jangan sampai pelatihan ini selesai dan mereka juga selesai juga. Kita maunya berkesinambungan. Akhirnya oh iya ada enggak saja untuk pelatihan, enggak kayak gitu. Jadi istilahnya memang ini memang dibutuhkan oleh instansi, dan itu sudah mulai timbul dari setiap instansinya begitu. Oke. Nah, baik. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam acara Aku Bisa. Di pagi hari ini kita masih berbincang mengenai pengenalan bahasa isyarat bagi masyarakat umum ya. Dan ini di Indonesia Bukit Tinggi sudah menjadi salah satu pionirnya ya. Nah, diharapkan nanti daerah lain, kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat juga bisa Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita harapkan ke depannya untuk daerah kabupaten kota lain yang ada di Bukit Tinggi bisa mengikuti, dan jadi bisa salah satu jadi agenda khusus lah ya. Iya, benar. Bukan hanya buat Bukit Tinggi sendiri, tapi Sumatera Barat kemarin pada umumnya. Alhamdulillah waktu kita duduk bersama dengan Bapak Gubernur ya, Bapak Gubernur juga sangat tertarik gitu loh untuk melakukan pelatihan ini di Sumatera Barat khususnya, tidak saja di Kota Padang, karena Gubernur pasti mencakupnya seluruh Sumatera Barat ya. Jadi ya kita memang alhamdulillah Bukit Tinggi sejauh ini menjadi contoh ya untuk khususnya Sumatera Barat. Saya nggak mau untuk Indonesia dulu gitu ya. Jadi alhamdulillah selalu menjadi contoh bagi teman-teman di kota-kota di sekitarnya, bahwasannya kerjanya PPD itu seperti ini. Harusnya pemerintahan kota di setiap kota itu melakukan pendampingan ke sahabat disabilitas itu seperti ini. Seperti itu. Ya, baik. Nah, sebelum kita closing ini pendengar ya, kita akan tanya nih pesan dari Ibu Mita nih untuk sahabat disabilitas tunarungu kita yang ada di rumah. Mungkin Ibu punya pesan khusus nih buat mereka, seperti apa? Pesan saya itu teman-teman tunarungu di Kota Bukit Tinggi, jangan malu itu bertemu dengan orang-orang normal, jangan merasa rendah hati bahwa orang normal itu hebat. Saya bilang tidak. Semua manusia sama, makhluk hidup kita sama, semua ditentangan oleh Tuhan. Terus ya penting tunarungu itu harus bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman normal, karena berbaur dulu, berkenalan bahwa kami tunarungu, kami butuh akses komunikasinya begini seperti apa ya, seperti itu. Terus yang kedua, tunarungu itu tidak boleh merasa ditinggal.
tunarungu itu butuh bimbingan, butuh dimotivasi oleh lingkungan, keluarga atau relawan atau mitra-mitra PPDI untuk pemberdayaan, untuk meningkatkan, menumbuhkan teman-teman tuli konten diri positif ya. Kemudian beri kesempatan tunarungu untuk mencari lapangan kerja kepada perusahaan-perusahaan yang mau menerima sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2016. Tenaga kerja itu kuota 2% dari jumlah pekerja oleh jumlah dari pekerja normal ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti di Kota Bukit Tinggi sudah mencari masyarakat tangguh, masyarakat ikuti ya, yang ditekan oleh siapa? BPDI di Kota Bukit Tinggi. Oke, baik, amin ya, kita aminkan. Jadi bisa kita ambil nih suatu pesan yang penting dari Ibu Mita, jangan rendah diri ya, selalu semangat untuk mewujudkan impian ya, dan karena di mata Tuhan kita semua sama ya. Oke. Nah, kalau Bu Evi sendiri apa nih pesannya nih Bu untuk teman-teman tunarungu kita di rumah barangkali? Pengembangan. Iya, atau mungkin buat keluarganya juga nih, yang mungkin keluarga dari para disabilitas tunarungu ini. Baik. Pesan saya untuk teman-teman disabilitas yang ada di Kota Bukit Tinggi, khususnya untuk teman-teman disabilitas rungu, kita harus semangat, kita tetap berjuang untuk memperjuangkan hak kita, karena kita ini setara dengan teman-teman yang lain. Nggak ada bedanya. Teman-teman nggak usah minder. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga nggak usah malu mempunyai anak disabilitas. Keluarga harus bangga mendapatkan titipan yang luar biasa dari Allah. Berarti keluarga adalah orang pilihan. Oke, jadi mereka keluarga yang punya anak atau saudara yang mengalami disabilitas jangan minder, karena itu adalah orang-orang pilihan. Terakhir nih, singkat aja Karya. Iya, benar sekali, terima kasih. Jadi yang perlu kita himbau ya kepada keluarga disabilitas bahwasanya jangan terlalu bergantung ke sekolah ya, karena madrasah pertama itu adalah keluarga. Jadi kita harapkan keluarga yang menjadi garda terdepan, yang merangkul gitu ya, yang harus pertama sekali belajar bahasa isyarat ini. Jadi even sekarang ini kita mengadakan acara untuk ASN itu dari pemerintahannya. Ini dari keluarganya bagaimana? Masyarakat tidak akan mengenal anak kita kalau bukan kita yang menginformasikan kepada masyarakat. Oke. Baik, pendengar, pertemuan ataupun obrolan kita di pagi hari ini dalam program acara Aku Bisa ini sangat inspiratif banget ya. Banyak sih hal-hal positif bisa kita ambil, terutama nih dari Ibu Mita, yaitu bagaimana bisa menorehkan prestasi di tengah keterbatasan. Akhir kata, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara ya, Karya ya. Terima kasih banyak buat Ibu Mita ya, jauh-jauh nih dari Jakarta. Ada juga Bu Elvi, dari mana Ibu? Dari Kota Padang. Dari Padang ya. Dan juga ada Uniria nih yang selalu setia dengan sahabat disabilitas ya dalam acara Aku Bisa. Akhir kata saya undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.